Ya, oke, pembahasan kali ini kita akan membahas masa kerajaan Romawi di mana ya ini sendiri berlangsung dari tahun 753 sebelum Masehi hingga tahun 509 sebelum Masehi. Nah, tapi sebelum kita membahas masa kerajaan Romawi, lebih baik kita membahas dulu mengenai asal-usul dari orang Roma itu sendiri. Nah, ini penting ya, karena kita harus tahu nih dari mana sih asalnya orang-orang ini, kemudian mereka membentuk kerajaan sampai akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan kita sekarang. Nah, sebenarnya tidak ada sumber sejarah yang akurat juga untuk menjelaskan peristiwa ini. Ya, tapi ada hal yang menarik nih ya yang kita ambil dari mitos-mitos yang berkembang di Roma sana. Nah, jadi orang-orang Roma sendiri mereka percaya bahwa mereka itu adalah keturunan ya, keturunan dari siapa nih? Keturunan dari seorang pangeran ya, pangeran yang bernama Aeneas. Nah, Aeneas itu siapa? Nah, Aeneas sendiri ya ternyata adalah seorang pangeran yang datang dari kota Troy. Nah, kayak pernah dengar nih Troy? Iya, tentu ya. Karena sudah kita bahas ya di pertemuan minggu-minggu yang lalu, di mana kita menceritakan mengenai peristiwa Perang Troy. Nah, ini adalah peta dari Eropa modern, nggak apa-apa untuk memudahkan kita, di mana waktu itu ya ada peristiwa yang namanya Perang Troy. Perang Troy sendiri itu melibatkan negara atau wilayah yang namanya Yunani di mana pasukannya dipimpin sama pasukan Sparta yang datang dan juga melawan pasukan dari Troya atau Troy. Nah, pasukan Sparta menyerang ke Troy dan akhirnya perang ini dimenangkan oleh Sparta dengan strategi yang sangat unik yang sudah kita tonton juga nih di pertemuan 3 minggu yang lalu. Nah, kemudian ya, seperti yang kita tahu bahwa kota Troy itu kan hancur lebur. Nah, di sisa-sisa reruntuhan kota Troy tersebut ternyata ada seorang pangeran yang berhasil menyelamatkan diri. Nah, dia adalah Pangeran Aeneas. Nah, Aeneas ini akhirnya dia beserta orang-orang yang berhasil meloloskan diri itu dia kabur ya kan nih, dia kabur. Nih, dia berlayar kabur ke semenanjung Italia dan sampai akhirnya di pinggiran Sungai Tiber di sini nih. Ya, di pinggiran Sungai Tiber dan dia di sini mendirikan kekuasaan, dia mendirikan perkampungan dan kelak ya perkampungan tersebut menjadi cikal bakal dari kota Roma seperti itu. Nah, makanya nih orang-orang Roma mereka percaya kalau mereka adalah keturunan dari Pangeran Aeneas yang mengungsi dari kota Troy semenjak Troy dikuasai oleh pasukan Yunani. Nah, jadi singkat kata singkat cerita bahwa Aeneas ini menurunkan kekuasaannya kepada keturunannya dan keturunan-keturunan Aeneas itu menjadi pemimpin atau menjadi seorang penguasa di wilayah Roma. Sampai pada akhirnya ya muncul kisah dua bayi kembar yang bernama Romulus ya dan Remus. Nah, jadi Romulus sama Remus ini dua-duanya adalah dua bayi kembar yang dilahirkan dari seorang ibu dan ibunya itu merupakan putri dari raja. Nah, tapi ya Romulus sama Remus ini dia dilahirkan tanpa seorang bapak dan si ibunya bilang kalau Romulus sama Remus ya dua-duanya ini adalah anak dari Dewa Mars katanya, anak dari Dewa Mars ya. Memang ini mitos ya, tapi ini menarik ya. Nah, dia anak dari Dewa Mars. Nah, kemudian karena kakeknya dia, si raja ini, mau kalau punya cucu tanpa bapak, ya kan, akhirnya dia membuang si Romulus sama Remus ini di Sungai Tiber. Nah, dibuanglah dua bayi kecil ini. Nah, kemudian setelah dibuang dua bayi kecil ini, ya, akhirnya dua bayi kecil ini bisa selamat karena terdampar di suatu tempat dan akhirnya kedua bayi ini diselamatkan oleh seekor serigala betina. Nah, ya jadi dalam mitosnya si Romulus sama Remus ini diselamatkan oleh betina. Nah, jadi dalam mitosnya Romulus dan Remus diselamatkan oleh serigala betina dan akhirnya ya serigala betina tersebut memberikan air susunya kepada si Romulus sama Remus. Nah, jadi akhirnya si Romulus sama Remus ini disusuin tuh sama serigala betina. Makanya ya kalau teman-teman suka bola, coba deh perhatiin logonya AS Roma ya kan. Nah, itu logonya AS Roma itu menceritakan mengenai mitos si Romulus sama Remus ini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah mereka tumbuh dewasa dan mereka kemudian bertemu sama kakeknya mereka. Nah, kakeknya langsung menyadari bahwa orang kembar ini itu adalah cucunya yang dibuang puluhan tahun yang lalu. Akhirnya kakeknya mungkin merasa bersalah dan akhirnya si kakek itu memberikan janji kepada dua cucunya bahwa
salah satu di antara kalian akan diangkat menjadi seorang raja nih. Nah, karena dijanjikan menjadi raja, makanya si Romulus sama Remus bersaing satu sama lain. Mereka bersaing satu sama lain, kemudian mereka berperang satu sama lain, sampai pada akhirnya salah satu dari mereka yaitu mati terbunuh dalam peperangan. Siapa yang mati nih? Yang mati adalah si Remus, sementara si Romulus dia adalah pemenangnya, ya kan? Karena Romulus ini menang perang, ya kan, melawan saudara kandungnya sendiri, bahkan saudara kembarnya sendiri, ya, makanya nih, kemudian Romulus ya diangkat menjadi seorang raja. Nah, kemudian dia juga menamakan, ya kan, menamakan wilayah yang dia pimpin atau kota yang dia pimpin dengan namanya. Makanya dinamakan sebagai Romanus, ya kan? Nah, inilah kota Roma. Nah, jadi Roma sendiri itu berasal dari nama raja mereka yang bernama Romulus, yang menjadi cikal bakal dari nama kota Roma, seperti itu. Nah, Romulus sendiri merupakan raja yang pertama yang memerintah di kerajaan Romawi. Nah, ya, dia itu mendirikan kota Roma, atau dia itu mendirikan wilayah Roma nih, atau kerajaan Roma, ya, itu didirikan di di tanggal 21 April, ya, tahunnya jelas di tahun 753 sebelum Masehi. Nah, jadi diangkatnya Romulus sebagai raja di kerajaan Romanus, ya, pada tanggal 21 April 753 sebelum Masehi, itu dianggap sebagai hari ulang tahun kota Roma yang diperingati bahkan sampai sekarang. Seperti itu. Nah, kemudian nih, singkat kata singkat cerita, karena tidak banyak juga sumber yang menjelaskan peristiwa-peristiwa yang berlangsung pada masa kerajaan Romawi, ya, singkat kata singkat cerita, nanti Romulus menurunkan kekuasaannya kepada keturunannya, hingga setelah Romulus kurang lebih ada 6 raja yang menjabat di kerajaan Romawi, sampai pada akhirnya kita akan membahas raja yang terakhir di kerajaan Romawi yang bernama Lucius, ya, Tarquinius. Siapa nih? Superbus. Nah, kemudian nih, si Lucius Tarquinius Superbus ini dia adalah raja terakhir dari kerajaan Roma. Loh, kenapa kok dia bisa jadi raja yang terakhir nih? Nah, ternyata selama masa pemerintahan dari si Lucius Tarquinius Superbus ini, aduh ribet banget namanya ya, kita panggilnya Lucius Superbus aja lah biar gampang. Nah, si Lucius Superbus ini ternyata dia adalah seorang raja yang terkenal dengan raja yang kejam, ya kan? Kemudian selain kejam, kemudian dia suka buat onar, ya kan? Suka buat onar, suka perang, ya. Nih, bahkan nih dia banyak membuat onar, ya, dengan para bangsawan-bangsawan lain atau dengan para pejabat-pejabat lain yang memerintah di kerajaan Roma pada saat itu. Bahkan nih yang lebih parah, ya, anaknya si Superbus ini waktu itu dia memperkosa nih. Jadi anaknya memperkosa salah satu anak dari bangsawan atau pembesar Romawi, ya kan? Anak bangsawan Roma. Ya, meskipun dia raja, tapi tetap aja nih saat anaknya si raja ini memperkosa si anak bangsawan ini, itu menimbulkan pemberontakan di Romawi itu sendiri. Dan akhirnya karena masyarakat Roma ini kecewa nih sama pemerintahan si Lucius Tarquinius Superbus ini, ya, dengan sifatnya yang sangat kejam, kemudian suka buat onar, suka perang, nggak pernah punya hubungan baik sama para bangsawan, bahkan anaknya ini memperkosa anak bangsawan yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya, ya, kekuasaan dari Lucius Tarquinius Superbus ini diruntuhkan atau dijatuhkan. Ya, akhirnya doi ini si Superbus dijatuhkan, ya kan? Dijatuhkan sama siapa nih? Nah, dia dijatuhkan oleh rakyat Roma tentunya, ya. Lebih tepatnya si Lucius Superbus ini dia dijatuhkan oleh rakyat, ya, yang dipelopori oleh dua tokoh utama nih. Nah, nama dua tokoh utamanya keduanya adalah bangsawan, ya. Nama mereka itu adalah Lucius Tarquinius juga, ya, Tarquinius. Nah, tapi kalau yang dijatuhkan ini Superbus, sementara yang menjatuhkan namanya adalah siapa nih? Collatinus. Nah, ini yang menjatuhkan. Dan yang kedua, ya,
yang menjatuhkan juga bernama Lucius Junius, siapa nih? Brutus. Nah, jadi namanya tuh banyak Lucius ya. Mungkin itu nama yang lagi ngetren tuh zaman-zaman itu. Ya kan? Nah, jadi si Lucius Superbus ini Raja Roma ketujuh, ya itu dijatuhkan sama dua orang bangsawan juga nih, dua orang pejabat Roma juga yang bernama Lucius Tarquinius Collatinus sama Lucius Junius Brutus. Nah, pada akhirnya nih orang-orang Roma tidak lagi mau dipimpin sama yang namanya raja, dan akhirnya mereka membuat sebuah eksperimen politik di mana mereka mengangkat si Lucius Collatinus ini dan Lucius Brutus ini, ya ini diangkat menjadi apa nih? Menjadi konsul ya di kota Roma. Konsul itu kalau zaman sekarang semacam presiden. Jadi dia ini adalah orang yang tertinggi. Jadi dia ini adalah pemimpin tertinggi di wilayah Roma seperti itu, dan sejak saat ini yang namanya Roma sudah tidak lagi berbentuk kerajaan, tapi berbentuknya apa nih? Masa ini berbentuknya namanya adalah republik. Nah, kita akan bahas nih ya Roma pada masa Republik itu seperti apa di pembahasan yang selanjutnya.